Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamati wal afiyati min kulli kadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa asli wujudina Muhammadin bin Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pujian puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala limpah rahmat karunia dan hidayah kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan juga masih diberi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan karunia yang Allah berikan kepada kita dapat kita pergunakan semangat mungkin dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam juga tidak dapat kita kirimkan kepada panutan kita Sri Baginda yang dipertuan agung, yang maha adil dan bijaksana, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membaca Qasidah Muhammadiyah dan melanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan niat kita pada malam hari ini senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa ala ali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma ya wasi'al karami. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun tajur simillahi qatibatan Muhammadun sadiqul awani wal kalimi Muhammadun thabitul misaqi hafiduhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wa siyami Muhammadun ruwiyat bin nuri qimatuhu Muhammadun lam yahdal nuran minal qadami Muhammadun hakimu bil adli syarabi
محمد معدن الإنعام والهكام محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد حق ندين به محمد مضللا حقا على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمام والظلام محمد سيد طابت مناقبه محمد صراه الرحمن بالنعم محمد صامت الباري وخيرته محمد طاهر من سرير التهم محمد ضاهئ للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد قامت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله روح إمامي محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وكن لنا باب الضيا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وكن لنا باب يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المال نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah limpahan karunia, taufik, hidayah dan juga inayahnya di kesempatan malam yang sangat mulia ini, Allah perkenankan kita semua
untuk sama-sama berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini menyebabkan Allah turunkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita, dengan Allah sehatkan kita semua dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, dan juga mudah-mudahan segala hajat-hajat, baik hajat dunia terlebih hajat akhirat kita, dengan berkahnya kita hadir di majelis ini, Allah mudahkan dan Allah kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, faslun yabtulus shaumu biriddatin wa haidin wa nifasin aw wiladatin wa jununin walau lahzatan wa bi igma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahari. Fasal yang berikutnya menjelaskan tentang perkara yang menyebabkan puasa kita batal. Yang pertama yang menyebabkan puasa kita batal, waliyadzubillah, nas'alullah ta'ala as-salamah, biriddah, murtad. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita, dan kita wafat dalam keadaan Islam dan iman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dulu almarhum guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau kalau baca sesuatu di kitab itu, kalau ada yang buruk, yang buruk-buruk, ada yang tidak baik, beliau langsung meminta perlindungan kepada Allah. Ini misalkan kita baca riddah, artinya murtad, langsung beliau nas'alullah ta'ala as-salamah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah kita semua diberi keselamatan dari murtad. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi murtad ini termasuk salah satu perkara yang bisa menyebabkan puasa seseorang menjadi batal. Apa dia murtad? Ruju'un 'anil Islam ilal kufri. Kembalinya seseorang dari Islam itu ke kufur, kafir. Jadi kalau bahasanya murtad berarti asalnya di Islam, kemudian dia keluar dari Islam, maka disebut dengan murtad. Nah, orang yang murtad ini, ya, orang yang murtad seperti di kajian yang telah lalu sudah kita sampaikan, seandainya suatu hari dia mendapatkan hidayah kembali, masuk Islam lagi setelah keluar dari Islam, maka kewajiban-kewajiban yang pernah dia tinggalkan selama dia murtad wajib dibayar. Termasuk salah satu diantaranya puasa Ramadan. Jadi kalau ada orang keluar dari Islam 10 tahun, berarti dia ninggalkan puasa 10 tahun. Ya, misalkan berarti 10 bulan dia wajib bayar qada'annya. Kali aja 30. Berarti 300 hari dia puasa, hampir setahunan yang puasa. Puasa agak kurang juga banyak. Sembahyang wajib dibayarnya. Selama misalkan 10 tahun, kali 5 waktu dalam sehari. Kali 10. Tapi ada lagi yang lebih parah. Islam tapi kada sembahyang. Nah, ini lebih parah lagi sebenarnya. Murtad tuh kekaruan sekalian. Ini statusnya Islam. Nauzubillahi ta'ala min dzalik. Mudah-mudahan saudara-saudari kita, ya, siapapun orangnya, mendapatkan petunjuk dan hidayah oleh Allah sehingga tidak meremehkan dan mengabaikan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Karena ancamannya sangat berat. Meremehkan saja itu ancamannya neraka. Bukan gak ada sembahyang, meremehkan. Tatkala Nabi kita Muhammad SAW, cerita ini dah masyhur, tapi tidak apa kita ulang. Waktu Isra Mi'raj, jadi beliau dibawa oleh malaikat Jibril. Sama malaikat Jibril dibawa ke sekelompok hamba Allah yang lagi disiksa.
Disiksanya itu dipukul kepalanya sampai hancur lebur. Kemudian setelah hancur, atas izin dan kuasa Allah kembali nyatu. Karena dicatuk pulang, hancur lagi, satukan lagi, dan begitu seterusnya. Kata Rasulullah, tidak henti-hentinya itu dilakukan. Sehingga pada waktu itu Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Ini siapa nih, bubuhan siapa ini? Kata malaikat Jibril, haula illadzina yatahawanuna an sholatil maktubah, yatasaqaluna ru'usahum an sholatil maktubah. Mereka adalah bagian dari umatmu, wahai Muhammad SAW, yang mereka itu kepalanya berat untuk mengerjakan ibadah sholat. Ditafsirkan oleh Imam Ad-Dardir, maksudnya berat itu ada orang kalau kada sembahyang sama sekali udah jelas ini sembahyang, tapi dianggap al-mutahawin bis shalah. Ini sembahyang tapi udah di luar waktu. Sembahyang tapi habis waktunya karena ditundanya. Alhamdulillah ya Allah, dan kita segera selamat ya. Kalau udah tertanam dalam hati kita bahwa kewajiban yang sangat besar ini ya, ancamannya juga sangat berat, aduh ini lagi kita. Jangankan meninggalkan, meremehkan sampai menunda pun tidak sanggup kita. Jadi mereka ada yang tidak sholat sama sekali, yang meremehkan sholat ini, dan tergolong orang yang meremehkan ibadah sholat. Mereka sholat tapi sudah habis waktu sholat. Azan zuhur, awai azan zuhur, bahwa di situ ada kewajiban sholat zuhur. Kena lah, hadang jam 1, kena hadang lagi jam 2, hadang lagi jam setengah 3, hadang lagi jam 3. Nah, masih ada 20 menit lagi, hadang lagi sampai akhirnya azan lah asar. Sembahyangnya sembahyang sholli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Ini termasuk golongan mutahawin bis shalah. Dan kita seberataan selamat ya. Karena tujuan hidup kita ngaji, duduk kumpul seperti ini supaya diberi oleh Allah keselamatan di dunia sampai di akhirat. Ya. Saya pun yang berbicara bukan berarti yang paling hebat, tidak. Ya. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang jauh ibadahnya. Saya tidak ada apa-apanya, cuman saya dikasih amanah untuk menyampaikan. Maka saya pun berharap ya di dalam hati dan untuk pribadi saya sendiri ya, jangan sampai terjadi hal yang disebut al-mutahawin bis shalah. Kayak apa caranya supaya kita utamakan ibadah sholat kita? Jangan sampai sholat terabaikan, apalagi kada sembahyang. Ya Allah, nauzubillahi ta'ala min dzalik. Sebab kalau sudah wafat, tidak mungkin lagi kita akan kembali untuk menyempurnakan ibadah kita. Oleh sebab itu, ya kita ingatkan kepada diri kita pribadi masing-masing bahwa perintah ini adalah perintah yang sangat mulia, perintah yang sangat agung. Bayangkan, yang sholat saja seperti itu. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum, coba, an sholatihim sahun. Bukan tidak sholat, ini tanda mereka sholat. Allah sampaikan celaka lil musallin, bagi mereka yang sholat, kata Allah. Sholat yang seperti apa? Mereka yang sholat tapi lalai. Nah, ini sembahyang kayak apa mau ada sembahyang? Nauzubillahi ta'ala min dzalik. Ya, maka tidak henti-hentinya kita memohon dan meminta kepada Allah, dan kita seberataan yang mampu menjaga perintah yang sangat mulia ini, mengutamakan dari segala hal apapun di dunia ini. Ya, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama, apa sebab musabab seseorang bisa keluar dari Islam? Sebabnya banyak, di antaranya kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, bil i'tiqad. Orang dinyatakan
keislamannya terlepas dari dirinya bila dia meyakini ada Tuhan selain Allah. Syirik, menyekutukan Allah. Di dalam hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka diawali yaqulullahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala. Itu hadis qudsi berarti. Jadi Rasulullah menyampaikan firman Allah. Lain Al-Qur'an lah, namanya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai manusia. Ya bani Adam itu wahai anak Adam, artinya wahai manusia. Kata Allah, ini sesungguhnya aku akan mengampuni dosa kalian. Tapi ada syaratnya, malam tusyriku bi syai'an. Kalau engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Nah, itu syaratnya. Allah Maha Pengampun. Kata Allah, wahai manusia, aku akan ampuni dosa kalian. Syaratnya, selagi engkau tidak menyekutukanku. Artinya tidak menduakan Allah. Tapi kalau sudah menduakan Allah, kada bakal diampuni oleh Allah. Mau terpacul mata, nangis, tidak bakal diampuni. Selagi dia masih menyekutukan Allah, tidak kembali beriman, bersyahadat, dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Namun kadang bakal diampuni. Nah, ini firman Allah. Allah, aku ampuni dosa kalian selagi kalian tidak menyekutukan. Maka oleh sebab itu, ya, keyakinan iblis laknatullah alaih itu sangat pintar. Karena iblis ini alim, iblis ini makhluk Allah yang luar biasa. Ya, diciptakannya saja di dalam surga. Pernah jadi gurunya para malaikat di dalam surga, bayangkan. Jadi jangan sembarangan. Iblis ini makhluk Allah alim luar biasa. Tapi ada kesalahan yang fatal yang dia lakukan, yaitu sombong, sehingga terusir dan dihukum oleh Allah dengan neraka nanti setelah hari kiamat selama-lamanya. Nah, jadi ada satu bisikan iblis yang membuat seseorang itu jadi syirik. Namanya syirik khafi. Syiriknya tersembunyi, kada terlalu ketara. Amun nyembah, langsung nyembah berhala, mengatakan ada Tuhan selain Allah, nah itu ketara, kelihatan. Nah, iblis bisa menggoda manusia dengan menjerumuskan hamba-hamba Allah ini dengan syirik yang tersembunyi tadi. Kapan itu terjadi? Satu di antara contoh yang dicontohkan oleh ulama syirik khafi. Ini contoh aja. Amun kada begawi, kada makan. Awas, hati-hati. Bila yakin dalam hati itu syirik. Karena dia telah menduakan Allah. Apa dia? Yang memberi rezeki itu adalah Allah, bukan pekerjaan. Jadi, kalau ada seseorang yang meyakini bahwa ada yang memberikan rezeki selain Allah, itu bisa jadi syirik khafi. Ya, jadi kalau yakin dalam hati, ya bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi memang dia yakin. Aduh, aku mau kada begawi, makan apa? Kadang bininya, ayo bang, tolak lagi. Kerja, amun kada kerja, makan apa? Kita nih. Itu kalau diyakini dalam hati, ya. Kalau kita renungkan, memang betul. Orang yang mengatakan demikian dan meyakini hal tersebut sudah menduakan Allah secara tidak langsung. Karena kan kita tahu yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Lewat jalan mana? Itu kuasa Allah. Memang kita tidak boleh meninggalkan ikhtiar. Ikhtiar itu juga wajib. Ikhtiar mendapatkan rezeki apa? Begawi. Itu kerjaan kita, itu ikhtiar saja. Bisa jadi bukan dengan pekerjaan kita dapat rezeki banyak. Kerjaannya A, tapi dapat rezekinya dari B, bisa. Seorang petani, dia kerja di kebunnya,
Ya, seharusnya dia dapat hasil rezekinya itu sumbernya misalkan dari hasil taninya, tapi betapa banyak ya ternyata dia dapat rezeki bukan dari hasil taninya, bahkan tidak ada hubungannya dengan hasil daripada pertaniannya. Itu kuasa Allah. Jadi mau kita yakin rezeki itu datangnya dari Allah, kada pening lagi kepala kita, kada perlu kita berambisi, oh dari sini harus dapat rezeki, dari sini harus dapat rezeki. Yang mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit mengurangi, bukan mengurangi keyakinan, nambah. Kalau meyakini yang tadi harus kita hindari 100%. Ini nambah yakin rezeki itu tidak ada yang ngatur. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi itu yang pertama kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam, keyakinannya kepada Allah. Jangan sampai meyakini ada Tuhan selain Allah, baik yang langsung ataupun secara tidak langsung, secara halusnya tadi yang disebut dengan syirik. Syirik itu kan menyekutukan artinya. Yang kedua, bil af'al, tingkah laku, perbuatan. Nah, cuman ini kelihatan. Ulama mencontohkan kasujudi li sanamin, sujud depan berhala. Nah, itu jelas kelihatan, zahir, nampak. Ya, tapi kalau masalah keyakinan tadi, itu taruhnya di dalam hati. Ya, hanya kita masing-masing yang tahu rasanya apa. Dalam hati kita ini apa nih? Ya. Kalau misalkan tadi model kayak kalau kada begawi itu kada dapat makan misalkan, itu di sini letaknya dalam hati kita. Jadi yang kedua bil af'al, kasujudi li sanamin, sujud depan berhala, menyembah. Nah, ini menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga bil aqwal, ucapan. Ucapannya macam-macam. Salah satu diantaranya ucapan yang bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam, dia mengatakan bahwa, ini contohnya aja, Allahu tsalitsu tsalatsa, Allah itu Tuhan ada 3 artinya. Ya, Tuhan Abah, Mama, sama anak. Nah, kalau diucapkan hal yang demikian, tapi ini contoh aja. Nah, itu juga bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, jadi kembali kita ke masalah pembatalan puasa. Jadi puasa itu bisa batal dengan sebab murtad. Ya, murtad alias keluar dari Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahaidin, dan mohon maaf keluar darah haid. Ya, ini khusus untuk perempuan. Wanifasin, begitu juga keluar darah nifas. Awiladatin, atau melahirkan. Walaupun di penghujung siang itu misalkan jam 5:30 atau 5 menit lagi masuk waktu maghrib, bukaan ada orang. Sebelum buka puasa, keluar. Ya, datang tamu yang tidak diundang, maka batal puasanya. Ya, batal puasanya kada mesti pulanya harus makan di waktu itu dan minum. Cuman puasanya kada sah. Jangan beli dia pura-pura kada tahu. Sebenarnya tahu cuman malas. Mohon maaf, misalkan ngecek tahu tidak ada rasanya nih. Mungkin aja lah imbau maghrib, imbau orang buka hanya ngecek. Ya, pasti ngomong betul. Nah, itu maka akal namanya. Ya, kalau mau ada rasanya udah pastikan, biar yakin. Pastikan kalau memang iya, ya udah berarti batal. Lain kada tahu nih, mohon maaf. Ya, dari pagi sampai sore buka sudah. Ya, dan buka, habis buka mau sholat, pas disik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang rupanya tamu yang tak diundang. Ini kira-kira kapan keluarnya? Tahu. Memang tidak tahu, tapi diperkirakan kapan? Lihat dulu tandanya. Mohon maaf. Ya, kalau misalkan kelihatan sudah lama, kan kelihatan tuh. Ya. Ini mohon maaf bola. Ya, kita harus jelaskan supaya kita tahu ilmunya. Misalkan
ketahuan lamanya tuh kering dah. Nah, berarti lama sudah. Berarti sebelum buka itu udah ada. Tapi kalau misalkan mohon maaf masih segar, anggap aja keluarnya setelah buka. Tapi syaratnya tidak merasa. Namun yang merasa jam 5 udah gelisah, kayak aja. Jangan. Jadi diceknya habis buka. Kalau dicek memang iya, tapi rasanya sudah ada di jam 5. Nah itu batal. Qadha nanti. Ya. Qadha. Dosa terutang kayak apa? Macam kayak orang haji, orang umrah itu termasuk larangan ihram. Ya. Melepaskan bulu yang ada di badan, misalkan rambut, ya baik dengan cara dicabut, dipotong, dibakar, ya 1 helai rambut 1 mud, 2 helai rambut 2 mud, 3 helai sikung kambing. Makanya makruh menyela-nyela, amunnya berjenggot yang tapi digosok, ya jadi ada yang ngusap rambut tuh, udah melihat. Ya, dan sanggupnya melihat. Kalau kok ada 3 helai bahkan sikung kambing, ya jangan dulu ya. Namun sudah terlihat, ya udah. Ya berarti itu memang sudah qadarullah, takdirnya Allah sudah. Tapi bukan disengaja kalau kita tarik gitu ya, Pak. Ya. Sebab amuninya kada tahu, ya kada ada hukum, kada tahu, Pak. Lepas tidak rambutnya tidak tahu, jadi keduanya mati. Ya, ini nyemiti tangan itu. Kalau ada rambut, ya. Nah jadi tadi wahaidin wa nifasin. Jadi kalau keluar darah haid, keluar darah nifas, atau melahirkan, walaupun di penghujung siang, 5 menit lagi menjelang buka, ya udah batal. Laulah hadatan, walaupun cuma sebentar. Wa jununin, begitu juga gila. Gila juga termasuk yang membatalkan. Walau lahzatan, walaupun gilanya itu sebentar. Murtad sebentar, ya gila tadi sebentar, haid, nifas, semat dari keluar, batu kada keluar lagi, isok pulangnya keluar, batal dah. Batal, ya. Orang murtad jam 9, masuk Islam lagi jam 10, batal puasanya walaupun sebentar. Gila, ya walaupun cuma setengah jam, batu sembuh lagi. Nya kada berduit, lihat dompet ada lagi duitnya, gila, ya. Nah, batu dijulungi duit, hampirnya gila, bujuran tapi bukan main-main, bukan bercandaannya. Gila bujuran, ya hilang akalnya langsung, ya dompetnya gak ada isinya, ya kayak diisikan sampingnya gila, setengah jam benar ya gilanya, batal puasanya. Misal, ya walau lahzatan, kata ulama, walaupun cuma sebentar gilanya, maka membatalkan. Wa ma dzakarul musannif min kaunil wiladah tabtulu shaum wal mu'tamad wa illam taradaman wa fil majmu' al wiladah la tubtiluhu ilhaqan laha bil ihtinam. Jadi sama kayak melahirkan. Bila melahirkan, walaupun mohon maaf setelah melahirkan itu bersih, kering, tidak ada keluar darah sama sekali, ya sama batal juga puasanya. Kemudian wa bi irma'in wa sukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Irma, kena penyakit epilepsi, kena penyakit ayan, kalau orang Banjar gila babi, ya. Kemudian mabuk, sama gila babi atau epilepsi tadi, atau mabuk, batal cuman kalau seharian. Amun kena penyakit epilepsi tadi sejam 2 jam bis itu sembuh, karena batal puasanya. Ada orang mabuk, ya sejam 2 jam 3 jam atau setengah hari, karena batal juga. Cuman ada syaratnya. Apabila terkena penyakit ayan dan mabuk tadi tidak disengaja, tahunya langsung teler, ngambang, ya kenapa sebabnya? Cuman tidak sampai seharian, maka puasanya masih boleh dilanjutkan, kata batal, ya tidak batal puasanya. Maka syaratnya untuk orang yang terkena penyakit epilepsi ataupun
mabuk tadi, maka hukumnya membatalkan bila mana seharian. Fala fitra bima lam yata'adda bihi minhuma hatta wa in amma jami'an nahar wala fitra bima lam ya'ummuhu wa yata'adda bihi. Kalau di kitab Nailul Raja disebutkan tidak batal selagi tidak disengaja. Amun kada sengaja kada apa, walaupun seharian, asal tidak disengaja. Tapi kalau disengaja, walaupun kada seharian, batal. Sengajanya mencium apa tuh? Apalah? Ikan buruk diciuminya, mabuk. Sengajanya diciuminya 3 kali langsung hilang akalnya. Sengaja memang batal, walaupun setelah itu sejam kemudian sembuh, batal karena sengaja. Kemudian ولا يضر النوم المستغرق لجميع النهار بقي أهلية الخطاب ولم يتطرق المصنف لبقي المبتلات وهي أصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف والاستيقاء وإنس المني بمشرة بشهوة والوطي في الفرج مع العمد والاختيار والعلم بالتحريم فيها وذلك اكتفاء بما ذكره في فصل أركان الصيام وقد تقدم هناك شرح ذلك الله. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau ada orang tidurnya seharian, memang kada bangun-bangun, zuhur kada bangun, asar kada bangun, imbas sembahyang subuh, startnya, ambilnya bantal, selimut, hidupkan asap, matikan lampu, jendela ditutup semua. Bangun-bangun, mulai tidur habis sembahyang subuh. Apakah puasanya sah? Sah misalnya. Ya. Cuman bilanya sadar zuhur, sadar asar, berdosa. Amunnya kada sadar sama sekali, memang kuat beratnya 3 hari dah kada guring. Ya, jadi pas guring bulan puasa 3 hari 3 malam dia dah tidur. Malamnya begadang, siangnya kada guring, 3 hari 3 malam turut-turut. Ada pacul dah matanya nahan dah sanggup lagi. Akhirnya tidur di malam yang keempat, subuhnya tidur sampai orang buka. Puasanya sah. Ya, sah, cuman makruh. Tapi kalau misalkan di waktu-waktu sholat dia sadar, ya maka dia berdosa meninggalkan sholat karena dianggap sengaja meninggalkan. Tapi mun kada sadar langsung tidak apa-apa. Tapi sholat yang zuhur asar tadi wajib diqadha. Hilang kemakruhannya kata ulama walaupun guring seharian, dengan syarat niatnya daripada inya kada guring bakal nyambeti orang, daripada inya kada guring merawon patam batal pala puasa mitih-mitih bukan dan karwada ibu jalan benar mengasaki jalan ya, tar sana bulik sini putar sana sini, memang ada jalan-jalan yang bolak-balik nunggu bukaan ya. Jadi niatnya tidur tadi daripada macam itu merusak puasanya, dipilih tidur karena makruh menurut ulun kedingan ya nama ulamanya. Ada sebagian ulama, cuman tidak sepakat semua ulama. Kalau ulama kita madzhab Imam Syafi'i mengatakan ya tetap makruh kalau tidur seharian. Tapi ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau diniatkan tidurnya itu kecuali di waktu sholat. Waktu sholat dia bangun, bis itu tidur lagi sampai buka. Ya, niatnya supaya menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Ya, semacam bergosip, berbohong, mengucapkan kata-kata yang jorok, atau memandang sesuatu yang bisa membangkitkan syahwatnya. Itu kan merusak pahala puasa. Daripada dia melakukan gitu, bagusnya guring. Caranya guring aja, karena makruh. Ya, menurut sebagian ulama. Kemudian yang berikutnya, faslun al-iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in. Berbuka di bulan puasa, di bulan Ramadan itu ada 4 macam. Artinya berbuka ini bukan buka pas masuk waktu maghrib, bukan. Di pertengahan siang, belum waktunya buka, dia buka. Ada 4 macam hukumnya. Yang pertama wajib,
Yang kedua jaiz atau mubah. Yang ketiga tidak dihukumkan wajib, tidak dihukumkan mubah, tidak juga sunnah. Yang ketiga, yang keempat haram. Jadi al-iftar, berbuka. Yang pertama dihukumi wajib, kama fil haidi wan nufasa. Ini mau kada mau harus batal, walaupun tidak makan dan minum. Yang pertama, perempuan yang keluar dari haid ataupun nifas. Ya, ini bukanya, artinya batal dah puasanya. Masalahnya hendak makan terserahlah, asal jangan niat berpuasa. Kalaupun tidak makan, kalaupun tidak minum, jangan niat berpuasa. Mendiniatkannya puasa, maka hukumnya haram. Ini dah tahu nih, berhalangan. Daripada aku nahan seharian kada makan, kada minum, ya, aku niatkan puasa aja lah. Mudah-mudahan Anda dapat pahala juga. Ada boleh. Ya, jadi jangan diniatkan puasa, ibu-ibu, ya, para perempuan yang datang bulan di saat bulan Ramadan, maka jangan diniatkan puasa. Walaupun kada makan, walaupun kada minum, ya, jangan berniat puasa. Jadi itu yang pertama, wajib, ya, wajibnya kada puasa. Kalau nya puasa macam mana? Haram hukumnya. Ya, karena dianggap at-tala'u bil ibadah. Dia dianggap main-main dengan ibadah yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, jaiz. Jaiz ini hukumnya boleh. Bolehnya puasa, boleh kada. Terserah, mau batal pun kada apa-apa. Ya, mau puasa boleh, tidak puasa pun boleh. Siapa dia? Kama fil musafir, seperti orang yang lagi musafir. Orang yang lagi musafir itu boleh kada puasa. Marahnya kada puasa kada apa? Kada berdosa. Tapi ada syaratnya. Satu, musafirnya jarak tempuhnya 2 marhalah. Kita ambil ucapan ulama pendapat yang tengah-tengah, 82 kilo. Jarak tempuh yang bakal ditempuhnya 82 kilo. Namun tembilahan rengat sampai lah 82. Ada sampai leh. Ya, mun agak ke hulu, tembilahan hulu sana kada sampai. Tapi mun dari Kuala Gitik sana insya Allah sampai itu. Kami di Sungai Luar misalkan, nah, dari Sungai Luar ke Rengat itu 82 kilo sampai insya Allah. Ya, kalau tembilahan Pekanbaru udah jelas lebih, berapa ratus tuh, berapa ratus, ada 300-an. Nah, apa itu? Nah, jadi kalau musafir, yang pertama syaratnya jarak musafirnya itu jauh seukuran. Kalau untuk sholat boleh jamak qasar. Bila sholat ukurannya boleh jamak qasar, maka bolehnya buka puasa. Walaupun bulan Ramadan. Kecuali supir. Bukan supir yang sekali-sekali, supir yang memang gawiannya itu, kerjaannya itu. Kenapa dia tidak diperbolehkan buka? Sebab mau diperbolehkan buka, bilangnya kok gak ada waktunya, kan di luar Ramadan tuh mondar mandir juga. Makanya tetap puasa. Yang kita musafir sekali-sekali entah ke Pekanbaru, sekali-sekali ke Jakarta, bukan kita untuk mondar mandir bolak-balik. Ya, kalau kayak supir kan memang itu kerjaannya. Ya, mau bulan puasa, mau tidak bulan puasa, memang sana sininya. Nah, untuk mereka, ya, para supir tidak ada rukhsah untuk berbuka walaupun musafir. Alasannya karena kata ulama, seandainya mereka diberikan keringanan untuk berbuka, bila kira-kira yang mengqadha. Nah, kami kan ada waktu luang kayaknya maluin kami. Ya, maka jadi diwajibkan tetap berpuasa. Di syarat yang pertama, perjalanan jarak tempuh 2 marhalah atau jarak tempuh kurang lebih 82 kilo. Sebab ada ulama juga yang bilang 89,600, hampir 90 kilo. Bahkan ada pula yang lebih pendek, kurang dari 80 kilo. Nah, kita ambil yang tengah, 82. Atau tengah-tengah dah. Kemudian yang kedua, syaratnya musafirnya bukan untuk maksiat. Bukan juga perkara yang dimakruhkan. Apalagi yang haram. Jadi musafirnya yang mubah, yang sunnah, yang wajib, nah itu boleh bukan. Contoh seperti musafir wajib,
Ya, musafir bayar hutang karena janjinya bayarnya di Pekanbaru. Misal Aman Wah ini kan udah bisa pakai transfer. Misalkan zaman dulunya kadang kan pakai kirim-kirim, harus tolak perjanjiannya bayar hutang di Pekanbaru, tolaknya. Ya. Atau yang mau hutangin kadang-kadang yang bisi ala-ala gitu. ATM apa, janjinya memang harus dibayar di sana. Tolak musafir wajib bayar hutang. Kemudian musafir yang sunnah silaturahim, mengunjungi sanak keluarga, ya. Nah itu hukum musafirnya sunnah. Kemudian untuk musafir yang tidak diperbolehkan berbuka itu seperti musafir yang diharamkan. Kapan tujuannya maksiat? Karena kemana? Ke Jakarta. Apa ke Jakarta? Nggak berjudi. Nah itu udah boleh buka tuh. Karena mulai jalan aja dia udah maksiat. Maka tidak ada keringanan bagi orang yang melakukan perjalanan itu dengan tujuan maksiat. Tidak ada keringanan. Kemudian syarat yang ketiga. Nah ini yang sangat penting diantaranya. Yang tadi itu mungkin lumrah lah. Tahu lah, kita sudah sering dengar. Jadi perjalanannya jauh. Yang kedua bukan untuk maksiat, alias musafir yang mubah. Yang ketiga, keluar dari batas kampungnya sebelum masuk waktu subuh. Jadi mentulang ke Pekanbaru, berangkat mobilnya jam 7 pagi, itu kada boleh buka puasa. Wajibnya puasa. Namun masalah kaina kada tahan, itu urusan yang kedua. Sekarang dia punya kewajiban untuk berpuasa. Wajibnya puasa, tapi jika kami ke mana? Ke Sumbar aja, berangkat jam 7 ke Sumbar misalkan. Tidak boleh, kan jauh tuh, belum boleh. Karena syaratnya kurang. Ya, niatnya untuk silaturahim bagus, musafirnya sunnah. Yang kedua, jarak tempuhnya sudah tidak diragukan lagi, di atas 100 kilo, 2 terpenuhi. Tapi mulai jalannya pagi. Jadi kalau mau macam itu, keluar dulu dari Tembilahan nih. Sebelum masuk waktu subuh, pastikan kita udah keluar dari Tembilahan. Karena sembahyang subuhnya di Tempuling kah, atau di Rumbai kah misalkan. Ya, kalau bulan puasa habis sahur itu sedang lagi jalan. Yang jelas kalau kita masih di tempat tinggal kita, belum keluar sampai masuk waktu subuh, maka di pertengahan jalan tidak ada rukhsah untuk berbuka. Jadi orang yang musafir boleh buka itu bila keluar dari batasan kampungnya sebelum masuk waktu subuh. Nah, batas kampung itu ada beberapa sisi yang kita lihat. Pertama, bila kampung itu dibatasi dengan pagar, atau orang wah ini yang gerbang tuh, gerbang atau gapura, pintu yang itu, Anda memasuki kampung A misalkan. Nah, bila kita lewat situ, berarti kita udah keluar dari kampung tempat tinggal kita. Untuk jamak qashar udah boleh. Nah, sebelum subuh kita udah lewat situ, berarti kita sudah dihukumi musafir. Ada rukhsah untuk buka. Kalau di kampung kita tidak ada batasan yang seperti itu, ini adalah jisrun. Kalau misalkan ada jembatan, ada sungai, lewat jembatan, lewati jembatan, sebelum jembatan kampung A, lewat seberang jembatan sebelah sana kampung B, walaupun dekat, cuman parit yang memisahkan, maka sudah dianggap keluar dari kampung itu. Kalau tidak ada, misalkan pagar atau gerbang tadi tidak ada, sungai ataupun jembatan, tidak ada pembatas kampung, maka kalau tidak ada pembatasnya, lihat rumah terakhir kampung A, rumah siapa? Ini masih masuk rombongan kampung A nih. Nah, walaupun beparakan tuh, yang sebelah sana udah rumah orang kampung B, lewati rumah terakhir di kampung A, berarti nya sudah keluar dari kampungnya. Nah, itu batasnya. Jadi kalau udah keluar dari situ sebelum masuk waktu subuh, maka ada rukhsah atau keringanan untuk berbuka. Masalah menaiki kendaraan dengan kecepatan tinggi, misalkan naik pesawat, orang Pekanbaru mau ke Jakarta, jarak tempuhnya jelas lebih dari 2 marhalah. Cuman karena dia naik pesawat,
Kalau naik mobil misalkan 12 jam atau bahkan 24 jam misalkan. Kalau naik pesawat 1,5 jam. Tapi jarak tempuhnya jauh lebih dari 2 marhalah. Boleh dan dia berbuka? Boleh. Asal syaratnya itu tadi, jarak tempuh sudah mencukupi syarat. Keluar dari kampungnya sebelum atau setelah subuh. Kalau setelah sholat subuh tidak boleh buka. Kalau sebelum boleh buka. Walaupun tidak merasakan capek. Biasa aja kayak di rumah, naik pesawat AC. Turun dari pesawat naik mobil AC lagi. Sampai ke Jakarta, nginap di hotel misalkan, AC lagi. Ada penatnya, ada capeknya, biasa aja ya. Bahkan merasa nyaman, ada lelah sama sekali. Bolehnya buka? Boleh. Cuman kalau yang model macam itu bagus inya puasa daripada berbuka. Amun buka berdosa lah, enggak. Wah iya, nah, iya. Jadi syariat membolehkan buka itu bukan berarti gratis. Nah, jangan gratisan macam dibolehkan gratis. Nah, tetap wajib bayar. Untuk qada tetap wajib. Walaupun syariat misalkan tadi kalau ada orang musafir dia boleh buka karena sudah mencukupi persyaratan untuk berbuka. Silahkan dia berbuka, artinya boleh berbuka sekedar kada berdosa. Kalau kewajiban qada tetap wajib qada, jangan sampai kada qada. Amun kadang qada ya ada bisa lalu lalang. Ya, sebulan ya kada puasa. Anu ke Singapura ya. Anak ke Singapura ke Jakarta ya. Sebulanan ya keliling sana keliling sini. Akhirnya ada puasa sebulanan. Mau kada wajib qada nyaman. Wajib, qadanya tetap wajib. Ya, jadi tetap wajib dibayar. Masalah yang diperbolehkan oleh syariat ini hanya sekedar kada berdosa maunya buka. Ya. Karena ada dapat keringanan, amun masalah bayar ya tetap wajib. Jadi tadi kalau berbicara mana bagusnya puasa atau kada, lihat keadaan masing-masing. Kalau kiranya nyaman, tidak ada reaksi apa-apa karena musafir tadi jika penatkah atau apakah, maka bagusnya puasa. Tapi kalau misalkan yang merasa lelah, walaupun masih tahan, kalau puasa masih tahan sebenarnya. Nah kalau model macam ini jangan dipaksa, buka aja, itu lebih afdal. Jadi jangan kita nganggap, si anu tuh lemah betul iman, masa bukan pula dia yang nyupir, kuring sepanjang jalan, karena puasanya. Astagfirullahaladzim, bisa jadi fisiknya lemah, maknya mual, karena ada makan tadi, raum di jalan, mukanya kada berdosa, bahkan itu lebih afdal baginya. Nah, kalau kondisi kita tahan misalkan, berarti kita lebih bagus puasa. Jadi kalau dilihat bagus mana puasa atau kada puasa, lihat keadaan diri masing-masing. Kalau dia tidak ada perubahan, fisiknya tetap kuat, bagusnya puasa. Kemudian, nah itu hukumnya boleh. Yang kedua dihukumi boleh pula. Seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan bolehnya buka kalau nya sakit. Sakit yang diperbolehkan berbuka, sakit yang seperti kalau ada orang, biasanya orang yang ketika hendak berwudu, orang hendak wudu tapi nya kada boleh nyentuh air, alasannya karena sakit. Di mana nya tahu kada boleh? Dokter yang bilang, yang ahlinya, bukan ngada-ngada. Jadi gini, supaya kita mudah memahami, ini orang yang wudu, ini orang yang puasa. Orang yang wudu ini boleh dia bertayamum, alasannya karena disakit walaupun ada air. Jadi nya hendak wudu kedua nih, kata dokter jangan kena air dulu pak, bu, itu penyakit bapak bahaya, tidak boleh kena air. Kalau kena air maka bakal timbul dampak atau darurat yang tidak baik. Maka dilihat alasannya kenapa. Satu, amun inya menyentuh air bakal bisa mencelakakan dirinya, celaka yang paling berat kematian.
Jadi dokternya kami tidak mendahului takdir. Secara ilmuwan yang kami ketahui, penyakit yang model kayak bapak nih bila karena banyu mati. Beli madah yang model macam itu ke pasien. Kuburannya ada di sebelah masjid si Anu tuh. Ada pasien sahabatkan ini jangan kena air, masih yang ngeyel buku tujuh matian. Karena penelitian dokter dan disampaikan oleh dokter demikian, maka orang ini walaupun banyak air bolehnya kena debu. Jadi ganti dengan tayamum. Satu. Alasan yang kedua kata dokter memang tidak sampai menyebabkan kematian secara keilmuan. Ya. Kalau penyakit model macam bapak atau ibu ini kena air bisa stroke, tidak berfungsi sebagian badan, bisa tangan karena tidak bisa bergerak, bisa kaki tidak bisa bergerak. Jadi kami sampaikan bahwa bapak atau ibu jangan kena air dulu. Walaupun banyak airnya boleh tayamum. Dua. Yang ketiga, tidak sampai menyebabkan stroke, cuman bisa celaka juga. Apa celakanya? Tambah lama sembuhnya penyakit bapak nih. Ini kalau bapak atau ibu berwudu coba kena air nih tangan nih, nah, yang seharusnya seminggu bisa jadi 2 bulan nih baru sembuh. Misalkan luka karena diinfeksi nanti, ya udah tayamum boleh. Yang keempat, ya memang tidak tambah lama untuk kesembuhannya, cuman bertambah sakit bila kena banyu. Ini minta ampun nih, bisa menjerit nih, berteriak nih kalau kena air ya, coba-coba. Ya, macam kayak diperahkan jeruk nipis, misalkan bertambah sakitnya, maka dia boleh tayamum. Dikiaskan untuk orang yang puasa. Nah, sekarang puasa. Kata dokter, Pak, makan harus teratur. Ini mah bapak sudah kronis, udah tingkat tinggi. Apa ngarannya kronis? Stadium apa kan? Ya, stadium kan udah kayak kanker juga kan? Nah, ini kalau sempat bapak makan tidak teratur, kami tidak mendahului takdir aja dokter. Secara keilmuan kami yang model macam ini, ya semalam sudah ada meninggal, ada pasien. Ya, padahal kan makan paginya kada makan, hanya puasa bulan puasa kan, kada makannya puasa. Nanti kan, namun bapak hendak itu marah. Itu penyebab yang pertama, maka bolehnya buka aja. Bila sakitnya model macam itu silahkan buka. Syariat membolehkan dan kada berdosa. Tapi ingat tetap wajib kotor, jangan gratis. Satu. Yang kedua, pokoknya sama kayak wudu dengan tayamum tadi. Kalau bapak tetap terus berpuasa, maka bisa menyebabkan anggota badan bapak ini tidak berfungsi. Kalau bahasa kita kan stroke. Ya. Dua. Yang ketiga, kalau bapak terap atau ibu terus ya berpuasa, ini penyakit bakal lama sembuhnya. Macam kayak orang emah itu kan gitu, harus teratur, makan pagi, makan siang, makan sore misalkan, ya sampai betul-betul sembuh. Nah, kalau misalkan tidak mengikuti saran dokter macam itu, memang awas ampihnya. Maka syariat membolehkan orang ini untuk berbuka, kada berdosa, walaupun bulan Ramadan. Yang keempat, tidak lama. Waktunya tidak bertambah lama, cuma bertambah sakit. Bila dipaksakan puasa, nah, sakit seharian, nah ini sakit, bertambah sakitnya, ya udah silahkan dia berbuka. Tapi kalau misalkan pening kepala, bau guring ampih, jangan buka, berusaha nih. Aduh, kepala merinyut sebelah. Ngapa? Sakit kepala sebelah, buka lah. Kalau boleh buka. Bawa guring, bangun, segar, sehat. Misalkan kena rematik, boleh buka kena rematik. Tidak ada ngaruh mau makan gak ada, magune sakit betisnya. Ya, ibu ngapa buka puasanya? Asam urat. Ya. Mana hubungannya asam urat? Ya, ada hubungannya. Kalau kayak emah tadi kan masih nyambung. Ya, asam urat, sakit pinggang. Ya, memang sebelum bulan puasa dia jatuh. Jadi kada puasa sebab alasannya apa? Sakit. Sakitnya apa? Sakit pinggang. Tidak ada pengaruh dengan puasanya, maka dia tetap wajib puasa. Yang model macam ini bila buka dosa. Model tadi asam urat misalkan kada puasa, tidak ada pengaruh. Ya. Kalau orang tensi mah pengaruh wajib. Tidak pengaruh juga. Tensi naik misalkan kada kalau puasa, malah mungkin justru lebih bagus. Ya, bagusan lagi.
Nah, jadi jangan, tidak semua sakit itu diperbolehkan untuk berbuka. Jadi pertama alasannya sakit yang bisa menyebabkan celaka bila tetap lanjut puasa, atau bisa menyebabkan stroke, tidak berfungsi bagian dari anggota badannya, atau bertambah lama sembuhnya, atau bertambah sakit penyakitnya. Kalau dengan alasan-alasan ini maka boleh dia berbuka. Kada berdosa, cuman tetap wajib qada. Qadanya biasa kayak puasa qadaan. Kada ada bayar fidyah. Tidak ada kewajiban lain kecuali bayar puasa saja. Ya, tidak harus bayar fidyah misalkan 1 hari 1 bulan. Kemudian wala tidak wajib, tidak sunnah, tidak haram juga. Nah, siapa mereka? Jadi mun hendak kada berdosa, buka kada dihukumi berdosa. Juga tidak dihukumkan wajibnya puasa. Juga tidak dihukumkan boleh. Siapa mereka? Kal majnun, orang gila. Jadi orang gila itu inya berpuasa kadangkah ada ngaruh. Kalau inya kada puasa berdosa, kada berdosa juga. Kalau inya kada puasa misalkan dihukumi boleh, kada juga. Dihukumi sunnah, kada juga. Jadi tidak ada tanggung jawab. Orang gila itu lepas dah. Ya, makanya disebutnya ghairu mukallaf, tidak ada beban hukum syariat. Terserahnya, Maka kita jangan menghinakan orang gila, bisa jadinya lebih mulia dari kita. Kita kalau kada puasa berdosa, inya kada puasa kada berdosa. Ya. Jadi yang bukan yang paling nyaman, ya. Di dalam hukum syariat yang lepas tak ada tanggung jawab sama sekali, salah satu di antaranya orang gila. Ya, orang gila, tahu karena di akhirat ini yang paling mulia. Ya ada dosa. Ada sebagian ulama bilang kalau melihat orang gila husnuzan aja, wa min ahli jannah. Tuh, orang surga tuh. Jadi itu jangan yang kita anggap remeh. Oh, kasihannya. Padahal dia mulia. Dia kata berdosa. Ya, bahkan dia jauh lebih mulia dari kita. Dan ada tanggung jawab. Inya kada sembahyang kada berdosa, inya kada puasa kada berdosa, inya mutik mangga orang kada berdosa juga. Cuman jangan manfaatkan orang gila. Uyangnya mangga orang sempurna habis. Kita yang ambil gitu. Ya, itu samawan kita berarti gilanya. Jangan, alhamdulillah. Orang gila kada berdosanya. Terserahnya nak melakukan apapun, ya, nak berteriak kayak apa kah? Tidak ada beban dalam hukum syariat. Maka untuk hukum puasa la wala itu tidak dihukumi mubah, tidak dihukumi wajib, ya, tidak ada beban. La jaiz wala haram wala makruh, tidak mubah, tidak haram, tidak makruh. Fil majnun, pada orang gila. Cuman ada syaratnya juga. Bila gilanya tidak sengaja. Namun gila, adalah gila sengaja. Mungkin ada. Ya setahangkup aja gila. Angkukannya dahinya ketahui. Wah, langsung gila, hilang akalnya langsung. Itu sengaja, misal. Atau mengkonsumsi sesuatu. Ya, apakah misalkan dimakannya gila? Sengaja. Nah itu wajib tuh, wajib qada. Tapi kalau ada memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hilang akalnya. Ya udah, dia tidak punya kewajiban. Sembuh dan ada kewajiban untuk membayar qada. Tidak puasanya, tidak sholatnya. Tidak ada beban. Wa muharramun, ada juga orang yang diharamkan untuk berbuka. Kaman akhara qada'a Ramadan ma'a tamakkunihi hatta datal waqtu anhu. Terakhir, haram seseorang berbuka. Kapan diharamkan? Seperti ada orang yang punya hutang puasa. Hutang puasa Ramadan, qada'an wajib. Dia punya waktu untuk membayar. Maka haramnya kada puasa. Walaupun bukan bulan puasa. Wajibnya puasa. Ada orang punya hutang puasa 3 hari. Bulan Sya'ban tinggal 3 hari. 3 hari nanti habis bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban kan Ramadan. Hendak puasaan sudah orang. Tinggal waktu 3 hari. Maka 3 hari ini wajib dia pakai untuk puasa. Bilanya kada puasa berdosa. Jadi double dosanya. Ya. Pertamanya kada bayar. Yang kedua sebabnya kada puasa pulang. Namun misalkan sebabnya disengaja berarti 2 dosanya. Sebab buka di bulan Ramadan dan sebab membayarnya terlambat.
Tapi kalau misalkan kada sengaja atau karena uzur, tetap dosa, tapi dosanya sedikit. Misalkan mohon maaf, perempuan yang lagi berhalangan, ini kan memang dianjurkan, ya, bukan dianjurkan, wajib memang kada puasa di bulan Ramadan ketika halangan. Tapi bayarnya tetap diwajibkan. Mepet sudah 3 harinya kada puasa gara-gara halangan tadi, maka tinggal 3 hari bulan Sya'ban, habis itu habis bulan Sya'ban masuk Ramadan, maka waktu 3 hari ini harus dipakainya untuk qada. Bila kada dipakai untuk qada, maka dia punya dosa. Dosanya apa? Dosa melambatkan bayar qadaan, walaupun batalnya puasa di bulan Ramadan karena uzur, ya, karena sakit, karenanya punya waktu, punya kesempatan untuk membayar qadaan puasanya, tapi tidak dipakainya untuk membayar qada. Wa aqsamul iftari arba'atun aidan ma yalzum fihi al-qada wal fidyah. Nanti macam-macam orang buka itu ada 4 macam juga, insyaallah di kajian berikutnya. Ada orang yang berbuka dia wajib bayar qada dan juga wajib bayar fidyah. Qada plus fidyah. Ada yang cuman bayar fidyah, qada tidak. Ada yang cuman bayar qada tapi kada bayar fidyah. Kemudian ada juga wajib bayar qada dan fidyah, kemudian wajib bayar qada tidak bayar fidyah, wajib bayar fidyah tidak bayar qada, tidak wajib bayar qada tidak wajib bayar fidyah. Yang menghangkungkan kepala tadi, tapi itu udah sengaja, bila gila kada wajib bayar qada tidak wajib bayar fidyah. Insyaallah di kajian yang akan datang ada satu kemarin waktu bulan puasa ada Senin ini, tapi belum waktu berbeda puasa dan 5 menit. Banyak yang buka puasa di mana? Yang harus itu kejadian betul itu. Jadi gini, di manakah kejadiannya? Entah yang tadi kah? Di mana aja? Hukumnya, tapi harus yakin Pak Haji. Bila ada seseorang yang berbuka puasa, dia menyangka waktu buka udah masuk, sangkaannya udah masuk nih. Ternyata salah sangka. Terbukti bahwa dia buka puasa sebelum masuk waktu maghrib, maka batallah puasanya. Ini seringnya ibu jadi gimana tuh kawan-kawan? Pokoknya gitu maksudnya. Contoh sebaliknya, ada orang sahur, dia menyangka bahwa waktu sahur masih ada, makan. Setelah selesai makan, rupanya waktu sahur sudah habis. Nah, ini contoh yang berbeda. Maka menurut sebagian ulama puasanya tetap sah. Namunnya kada yakin lah waktu sahur tadinya kada yakin belum. Jangan orang azan, belum juga komat makan terus, itu batal. Tapi menurut sebagian ulama, teman yang model macam tadi, kan walaupun bunyi entah apa tandanya, entah bunyi azan kah, entah bunyi sirene tadi kah, buka dia. Sangkanya memang udah buka, sekali tengok baru setengah 6. Berarti belum masuk waktu maghrib, ya. Ya, kalau memang belum masuk maghrib batal puasanya. Nah, bila batal puasa bukan paksa, memang wajib untuk membayar qada. Cuman harus yakin dan pasti bahwa maghrib memang belum masuk. Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita mohon dan minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah kesehatan, panjang umur dalam ketaatan dan kesehatan. Kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan biniyati syifa, ya, seluruh jamaah, ya, kalau ada penyakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah. Kemudian
yang punya hajat, apapun hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, dimudahkan dengan berkah majelis ini. Allah mudahkan dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Insya Allah doa kita ini melebihi 40 orang ya. Insya Allah di antara kita ini ada satu di antaranya wali min auliyaillah. Ataupun kalau tidak 40 orang minimal, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, menyamai doa seorang wali. Mudah-mudahan hajat kita seberatan kabul, hajat dunia, hajat akhirat kita, diberi kesehatan, kesembuhan penyakit, diangkat penyakit yang ada pada diri kita, dan mudah-mudahan kita seberataan tidaklah mewafatkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu ta'ala wa sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', min 'amalin la yurfa', min da'watin la yustajab. Rabbana hab lana min azwajina wa ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lama tak jumpa ya.